Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar para relawan dan aktivis Badan Gizi Nasional Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kabar gembira bagi kita semua karena kita mendapatkan porsi sebagai PPPK atau Abdi Negara di instansi Badan Gizi Nasional. Ayo kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan baik ini tidak akan datang untuk dua kali. Saya sebagai admin channel, saya mengucapkan selamat datang di titik kumpul CASN Channel dan Ana Abrori Channel. Kami hadir untuk membersamai kawan-kawan semua, meraih mimpi dan mewujudkan asa, agar kita bertambah semangat bekerja, mengabdi dan menjadi pelopor program makan bergizi gratis sebagai program utama dari Badan Gizi Nasional. Di dalam video ini kita akan belajar bersama mengenai latihan soal ujian seleksi berdasarkan kisi-kisi resmi dari Panitia Seleksi P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Gizi Nasional Indonesia. Silahkan teman-teman pelajari dan pahami karakteristik soal-soal yang nanti akan kita bahas di video ini, karena ini merupakan bekal Anda untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Dan apabila teman-teman ingin versi lengkapnya terkait modul belajar, bank soal dan tryout online bagi formasi penata, layanan operasional dan pengelola, layanan operasional baik formasi umum maupun khusus, dapat segera berkonsultasi dan menghubungi nomor admin yang ada pada tautan deskripsi video ini. Kami akan bantu dan membimbing dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan amanah dan pesan yang harus kami laksanakan. Baiklah kawan-kawan semua, karena waktu ini sangat singkat dan terbatas, maka mari kita mulai belajar bersama dengan terlebih dulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Soal ujian PPPK Badan Gizi Nasional 2025. Formasi, Pengelola Layanan Operasional. Bagian 3. Soal 1 atau studi kasus. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda diminta memilih alat timbang digital bayi atau infant scale. Untuk posyandu terintegrasi, terdapat 3 opsi merek dengan spesifikasi berbeda, merek A atau kapasitas 20 kg, divisi 2 gram, sudah bersertifikat SNI, merek B atau kapasitas 15 kg, divisi 5 gram, bersertifikat ISO 13485 tetapi belum SNI, dan merek C atau kapasitas 20 kg, divisi 1 gram, tanpa sertifikasi namun harga sangat murah. Manakah pertimbangan utama yang harus didahulukan berdasarkan regulasi dan aspek operasional? A. Memilih merek C karena divisi terkecil atau 1 gram, sehingga paling akurat. B. Memilih merek A karena memenuhi standar minimal nasional atau SNI, dan kapasitas memadai. C. Memilih merek B karena sertifikasi ISO 13485 dianggap lebih bergengsi secara internasional. D. Memilih merek A atau B asalkan harganya lebih murah untuk efisiensi anggaran. E. Menunda pembelian sampai semua merek memiliki sertifikat SNI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Standar Alat Kesehatan dan Permenperin tentang penetapan SNI, alat ukur untuk pelayanan gizi masyarakat atau seperti timbang bayi, wajib memenuhi standar nasional atau SNI, sebagai jaminan kesesuaian dengan regulasi dan keamanan, akurasi atau divisi 1 gram, tanpa sertifikasi atau merek C, berisiko secara hukum dan teknis, sertifikasi ISO belum tentu sesuai dengan ketentuan wajib SNI di Indonesia, kapasitas 20 kg lebih sesuai dengan rentang ukur bayi hingga balita, efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan kepatuhan regulasi. Soal 2 atau studi kasus. Dalam pengadaan blender industri untuk pengolahan makanan tambahan atau PMT, Anda menemukan satu unit yang hemat energi namun memiliki pisau dengan material logam campuran yang tidak spesifik. Brosur menjanjikan ketahanan tinggi. Langkah utama apa yang harus Anda ambil sebagai pengelola layanan operasional sebelum merekomendasikan pembelian? A. Langsung merekomendasikan karena klaim hemat energi sudah memenuhi pertimbangan efisiensi. B. Meminta penyedia alat memberikan sertifikat food grade dan uji migrasi bahan dari lembaga berwenang atau seperti LPPOM MUI atau BPOM untuk material pisau dan wadah.
C. Hanya memeriksa daya listrik dan membandingkannya dengan merek lain. D. Memastikan garansi yang ditawarkan cukup panjang, minimal 5 tahun. E. Mengabaikan material pisau karena yang penting adalah ketajamannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aspek keselamatan dan keamanan pangan adalah prioritas utama dalam peralatan pengolahan makanan. Material yang kontak langsung dengan makanan wajib memenuhi standar food grade untuk mencegah migrasi zat berbahaya. Sertifikasi dari lembaga berwenang merupakan bukti objektif yang diakui secara regulasi atau PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, pertimbangan efisiensi energi, durabilitas, dan after sales service penting. Tetapi prasyarat keamanan pangan tidak dapat ditawar. Soal 3 atau studi kasus. Anda akan menstandarisasi mikropipet untuk seluruh laboratorium pemantauan status gizi di daerah. Faktor teknis utama apakah yang paling krusial untuk distandarisasi guna memastikan konsistensi hasil pengukuran vitamin serum? A. Warna dan merek mikropipet agar seragam secara visual. B. Volume rank, akurasi, presisi, dan kalibrasi periodik sesuai standar internasional atau seperti ISO 8655. C. Negara asal produksi alat tersebut. D. Harga per unit alat. E. Ketersediaan tip atau alat hisap dalam jumlah besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standarisasi peralatan laboratorium, khususnya alat ukur volumetrik seperti mikropipet, bertujuan untuk memastikan keandalan atau reliability, dan ketertelusuran atau traceability, data hasil uji, parameter teknis volume rank, akurasi atau kedekatan dengan nilai sebenarnya, dan presisi atau keterulangan, adalah inti dari performa alat. Kalibrasi periodik terhadap standar nasional, internasional adalah keharusan regulasi atau SNI SOI EC 17025/2017 untuk kompetensi laboratorium. Faktor lain seperti warna, harga, atau asal negara bukan pertimbangan teknis utama. Soal 4 atau studi kasus. Sebuah refrigerated centrifuge untuk pemisahan sampel darah rusak setelah 3 tahun pemakaian, pemeriksaan menunjukkan kerusakan pada kompresor pendingin. Vendor menawarkan perbaikan dengan biaya 60% dari harga unit baru, dan masa tunggu suku cadang 4 bulan. Sebagai pengelola layanan operasional, evaluasi after sales service apa yang paling relevan untuk dijadikan pelajaran dalam pengadaan selanjutnya? A. Kesediaan vendor memberikan diskon untuk pembelian unit baru. B. Ketersediaan suku cadang atau availability of spare parts, dan waktu respon perbaikan atau mean time to repair, yang dijamin dalam kontrak. C. Popularitas merek di media sosial. D. Banyaknya sales engineer yang dimiliki vendor. E. Jarak kantor vendor ke gudang penyimpanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa evaluasi after sales service yang kritis dalam kontrak pengadaan peralatan medis, laboratorium adalah jaminan ketersediaan suku cadang dan kecepatan layanan perbaikan, parameter seperti mean time to repair atau MTTR, dan garansi komprehensif mempengaruhi uptime alat dan kelancaran layanan operasional, biaya perbaikan yang tinggi dan waktu tunggu panjang mengindikasikan after sales service yang buruk. Poin evaluasi ini harus dimasukkan secara detail dalam spesifikasi teknis pengadaan di masa depan. Soal 5 atau studi kasus. Anda diminta menetapkan standar minimal spesifikasi lemari pendingin atau -20 derajat Celcius untuk penyimpanan spesimen biologis dalam survei gizi. Manakah kombinasi spesifikasi yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis? A. Suhu bisa mencapai -20 derajat Celcius. Memiliki satu pintu, daya listrik 300 watt. B. Mampu mempertahankan suhu -20 derajat Celcius tanda kurang lebih 2 derajat Celcius secara konsisten di semua titik rak, dilengkapi alarm suhu dan pencatat data atau data logger, serta memiliki sertifikasi kelayakan untuk penyimpanan bahan biologis. C. Merek terkenal, berwarna putih, dan memiliki rak kaca. D. Harga paling murah di antara merek lain yang mengklaim bisa mencapai suhu -20 derajat Celcius. E. Garansi motor kompresor selama 10 tahun.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar minimal untuk penyimpanan spesimen biologis tidak hanya pada kemampuan mencapai suhu tertentu, tetapi juga stabilitas suhu atau tanda kurang lebih variasi yang diperbolehkan, keseragaman suhu atau uniformity, dan sistem pemantauan atau monitoring, alarm dan data logger merupakan komponen kritis untuk memastikan keutuhan spesimen atau specimen integrity jika terjadi fluktuasi suhu. Sertifikasi kelayakan atau misalnya dari Badan Pengujian Peralatan Medis menjadi bukti verifikasi kinerja. Faktor lain seperti merek, warna, atau garansi panjang tanpa didukung kinerja teknis yang terdokumentasi adalah sekunder. Soal 6 atau studi kasus. Dalam memilih autoklaf untuk sterilisasi peralatan survei mikrobiologi gizi, terdapat dua opsi, autoklaf tipe gravity displacement dan tipe pre-vacuum. Tipe pre-vacuum lebih cepat dan efisien dalam sterilisasi bahan berpori, namun harganya lebih mahal. Apa pertimbangan utama pengelola layanan operasional jika beban kerja tinggi dan mayoritas bahan yang disterilkan adalah media kultur cair dan peralatan gelas? A. Memilih tipe pre-vacuum karena lebih modern dan cepat, apapun bahannya. B. Memilih tipe gravity displacement karena lebih murah dan telah terbukti memadai untuk sterilisasi media cair dan gelas. C. Memilih yang dayanya paling rendah untuk menghemat energi. D. Memilih berdasarkan rekomendasi penyedia tanpa verifikasi. E. Membeli kedua jenis untuk semua keperluan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pertimbangan utama adalah kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan operasional atau fitness for purpose. Untuk beban kerja sterilisasi media cair dan peralatan gelas atau non-porus, autoklaf tipe gravity displacement sudah memadai dan lebih ekonomis baik dari segi harga awal atau capital cost, maupun perawatan. Memilih tipe pre-vacuum yang lebih canggih tanpa kebutuhan spesifik merupakan pemborosan sumber daya atau tidak efisien. Efisiensi energi tetap penting, tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan kinerja dan kebutuhan. Soal 7 atau studi kasus. Pengelola layanan operasional sedang mengevaluasi penawaran alat analisis komposisi tubuh atau Bioelectrical Impedance Analysis, BIA. Salah satu vendor menawarkan alat dengan teknologi mutakhir klaim akurasi setara DEXA, namun menggunakan komponen proprietari yang hanya bisa diservis oleh vendor tersebut dengan biaya sangat tinggi. Apa risiko utama yang harus diwaspadai? A. Teknologi mutakhir pasti lebih baik. B. Ketergantungan penuh pada satu vendor atau vendor lock-in untuk perawatan dan kalibrasi, yang dapat mengganggu kontinuitas layanan dan membebani anggaran jangka panjang. C. Alat dengan komponen proprietari biasanya lebih awet. D. Hanya staf vendor yang terlatih, sehingga mengurangi beban training internal. E. Tidak ada risiko karena yang penting alat bisa dipakai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa aspek standarisasi komponen dan kemudahan perawatan adalah bagian dari analisis siklus hidup alat atau life cycle cost. Komponen proprietari yang eksklusif menciptakan ketergantungan tinggi atau vendor lock-in, yang berisiko pada biaya perawatan yang tidak terkontrol, ketersediaan layanan, dan potensi downtime panjang. Hal ini dapat mengganggu operasional layanan gizi yang berkelanjutan. Evaluasi teknis harus mempertimbangkan total cost of ownership atau TCO, bukan hanya harga pembelian. Soal 8 atau studi kasus. Sebuah food processor di instalasi gizi rumah sakit sering mogok. Analisis menunjukkan bahwa alat tersebut dirancang untuk penggunaan rumah tangga atau daily use, sementara di instalasi gizi digunakan secara intensif atau 18 jam, hari, untuk mengolah makanan pasien. Kesalahan mendasar apa yang terjadi dalam penetapan spesifikasi awal? A. Tidak mempertimbangkan beban kerja atau duty cycle, dan kapasitas operasional atau throughput yang sesungguhnya dalam standar spesifikasi. B. Petugas operator tidak terampil. C. Pemilihan berdasarkan merek yang iklannya banyak. D. Tidak dilakukan trial sebelum pembelian. E. Harga alat terlalu murah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar spesifikasi peralatan operasional harus didasarkan pada analisis kebutuhan real,
termasuk beban kerja atau duty cycle, dan kapasitas produksi, menggunakan peralatan dengan spesifikasi light duty. Untuk aplikasi heavy duty, industri adalah kesalahan fatal dalam manajemen aset. Spesifikasi harus jelas menyebutkan klasifikasi penggunaan atau industrial, commercial grade, dan throughput yang diharapkan. Trial alat dalam kondisi operasional nyata seharusnya menjadi bagian dari proses seleksi. Soal 9 atau studi kasus. Anda mengelola layanan operasional pengukuran antropometri, terdapat laporan ketidakakuratan stadiometer atau alat ukur tinggi badan, portabel. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa dinding tempat alat dipasang tidak benar-benar tegak lurus, dan alat sering dibongkar pasang tanpa kalibrasi ulang. Apa langkah korektif sistematis yang harus diambil? A. Menyalahkan petugas yang memasang. B. Membuat prosedur operasional standar atau SOP yang ketat untuk pemasangan, pemeriksaan vertikalitas menggunakan waterpass, dan jadwal kalibrasi internal rutin setiap kali alat dipasang di lokasi baru. C. Hanya menggunakan stadiometer yang melekat permanen di dinding. D. Mengganti semua alat dengan jenis yang lebih mahal. E. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan tanpa tindak lanjut teknis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa masalah operasional sering bersumber pada kurangnya prosedur standar. Sebagai pengelola layanan operasional, solusi yang berkelanjutan adalah dengan membuat atau merevisi SOP yang mencakup aspek teknis pemasangan atau termasuk verifikasi kemiringan, penggunaan, dan pemeliharaan atau termasuk kalibrasi internal. Kalibrasi internal, verifikasi kinerja setelah pemindahan alat adalah keharusan untuk memastikan integritas data pengukuran status gizi, atau misal, tinggi badan untuk penilaian stunting. Tindakan ini sesuai dengan prinsip jaminan mutu atau quality assurance. Soal 10 atau studi kasus. Dalam pengadaan generator listrik darurat untuk cold chain gizi, Anda membandingkan dua model, generator A atau diesel, efisiensi 35%, biaya awal rendah, dan generator B atau gas, efisiensi 45%, biaya awal tinggi. Dari sisi pertimbangan efisiensi energi dan operasional berkelanjutan, faktor apa yang paling penting untuk dianalisis lebih lanjut sebelum memutuskan? A. Hanya melihat harga pembelian. B. Menganalisis total cost of ownership atau TCO, yang mencakup biaya bahan bakar, perawatan, dan umur ekonomis alat, serta ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan bakar di lokasi. C. Memilih yang paling terkenal mereknya. D. Memilih berdasarkan saran teknisi. E. Memilih yang paling senyap operasinya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efisiensi energi pada peralatan pembangkit listrik berkaitan langsung dengan biaya operasional jangka panjang atau biaya bahan bakar. Pengelola layanan operasional harus melakukan analisis ekonomi teknis seperti total cost of ownership atau TCO, atau life cycle cost atau LCC. Generator dengan efisiensi lebih tinggi atau B, mungkin lebih mahal di awal, tetapi dapat lebih hemat dalam 5-10 tahun pemakaian. Ketersediaan bahan bakar atau solar vs gas. Di lokasi juga kriteria penentu kontinuitas operasi. Keputusan harus berbasis data analitis, bukan sekadar pertimbangan subjektif. Soal 11 atau pendalaman materi. Dalam konteks penetapan standar minimal spesifikasi peralatan untuk Badan Gizi Nasional, apa yang dimaksud dengan benchmarking sebagai tahapan kritis? A. Membeli peralatan termahal di pasaran sebagai patokan. B. Membandingkan spesifikasi, kinerja, dan harga berbagai produk sejenis dari pemasok berbeda serta membandingkannya dengan standar industri atau regulasi yang berlaku. C. Menyalin spesifikasi dari lembaga internasional tanpa adaptasi. D. Menetapkan standar berdasarkan pengalaman pribadi. E. Melakukan polling ke staf tentang merek favorit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa benchmarking adalah proses sistematis untuk menetapkan standar atau referensi dengan cara membandingkan produk, layanan, atau praktik dengan pembanding terbaik yang ada. Dalam penetapan spesifikasi, benchmarking terhadap produk sejenis, standar industri atau misal, dari WHO untuk peralatan gizi, dan regulasi nasional atau SNI,
Kemenkes, adalah tahapan kritis untuk menghasilkan spesifikasi yang kompetitif, realistis, dan memenuhi kebutuhan. Ini bukan proses menyalin mentah-mentah atau subjektif. Soal 12 atau pendalaman materi. Apa tujuan utama dari standarisasi komponen peralatan dalam pengelolaan layanan operasional suatu instansi seperti Badan Gizi Nasional? A. Agar semua alat berwarna sama. B. Untuk mengurangi variasi suku cadang, memudahkan perawatan, pelatihan operator, dan pengadaan, serta menekan biaya persediaan atau inventory cost. C. Supaya semua alat berasal dari satu vendor. D. Untuk mempermudah proses lelang pengadaan. E. Karena perintah atasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standarisasi komponen bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional dan logistik. Dengan mengurangi jumlah variasi suku cadang, instansi dapat memusatkan pengadaan, menyederhanakan pelatihan teknisi, mengurangi stok cadangan, dan mempercepat waktu perbaikan. Hal ini meningkatkan availability atau ketersediaan, peralatan dan mengoptimalkan biaya siklus hidup aset. Tujuannya bukan untuk memonopoli ke satu vendor, tetapi untuk menciptakan interoperabilitas dan kemudahan perawatan. Soal 13 atau pendalaman materi. Menurut regulasi peralatan kesehatan di Indonesia, apa implikasi hukum dari penggunaan alat yang tidak memiliki izin edar atau seperti dari Kementerian Kesehatan atau BPOM di Badan Gizi Nasional? A. Tidak ada implikasi selama alat berfungsi. B. Alat tersebut ilegal untuk digunakan, berpotensi menyebabkan sanksi administratif, pidana, dan membahayakan keselamatan pengguna serta subjek layanan. C. Hanya dikenakan denda ringan. D. Boleh digunakan untuk penelitian internal. E. Bisa digunakan asal tidak diketahui publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa izin edar atau seperti nomor izin edar, alat kesehatan dari Kemenkes, adalah bukti bahwa alat telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan berdasarkan penilaian teknis dan uji yang ditetapkan. Menggunakan alat tanpa izin edar melanggar hukum atau UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait alat kesehatan, implikasinya berat, mulai dari sanksi administratif atau penutupan layanan, pidana bagi penanggung jawab, hingga risiko keselamatan pasien, klien dan kerusakan reputasi institusi. Soal 14 atau pendalaman materi. Dalam evaluasi after sales service, apa perbedaan mendasar antara garansi atau waranti dan perjanjian layanan purna jual atau service level agreement (SLA)? A. Garansi dan SLA adalah istilah yang sama. B. Garansi biasanya gratis dan terbatas waktunya, mencakup perbaikan defek manufacturing, sedangkan SLA adalah kontrak berbayar yang menyepakati tingkat layanan atau seperti waktu respon, uptime, untuk periode tertentu. C. Garansi diberikan oleh penjual, SLA diberikan oleh pabrik. D. SLA hanya untuk perangkat lunak, sedangkan garansi untuk perangkat keras. E. Garansi lebih mengikat secara hukum daripada SLA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa garansi atau waranti adalah jaminan dari produsen, penjual terhadap cacat material dan pabrikasi untuk periode tertentu sejak pembelian, biasanya tanpa biaya tambahan. Service Level Agreement atau SLA adalah kontrak negosiasi yang mendefinisikan tingkat layanan teknis yang diharapkan atau misal, waktu respons 24 jam, waktu perbaikan 3 hari kerja, ketersediaan suku cadang 95%, seringkali sebagai bagian dari kontrak perawatan berbayar atau maintenance contract. SLA lebih rinci dan terukur dibanding garansi. Soal 15 atau pendalaman materi. Apa yang dimaksud dengan durabilitas dalam analisis kualitas peralatan, dan bagaimana cara mengukurnya secara objektif sebelum pengadaan? A. Durabilitas adalah keindahan desain, diukur dengan survei kepuasan pengguna. B. Durabilitas adalah ketahanan alat terhadap beban operasi dan lingkungan selama masa pakainya, dapat dievaluasi dari data Mean Time Between Failures atau MTBF, masa garansi, dan hasil uji ketahanan atau endurance test,
dari lembaga independen atau review teknis. C. Durabilitas adalah kecepatan alat bekerja. D. Durabilitas diukur dari berat alat. E. Durabilitas adalah kesamaan dengan produk pesaing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa durabilitas adalah atribut kualitas yang mengacu pada kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam kondisi penggunaan normal tanpa kerusakan atau degradasi yang berlebihan. Pengukuran objektif memerlukan data kinerja, seperti MTBF atau rata-rata waktu antar kerusakan, hasil pengujian mempercepat usia pakai atau accelerated life testing, dan tinjauan dari pengguna lain dalam kondisi sejenis. Masa garansi yang lebih panjang seringkali mencerminkan kepercayaan produsen terhadap durabilitas produknya. Ini bukan parameter subjektif seperti estetika. Baiklah kawan-kawan semua, kita cukupkan belajar kita di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap kompak dan semangat, dan yakinlah bahwa harapan kita akan dipermudah. Silahkan berikan tanggapan berupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berjuang bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.